akbar. Karena dengan syah alam tadi itu akhirnya terhambat kita daripada kebaikan. Baginda Nabi dengan kemuliaan di sisi Allah dan juga mulia di hadapan semua makhluk, tapi memiliki sifat tawadhu yang ada tadinya tawadhu yang tidak ada tandingannya. Nah, pada saat dengan seorang pemimpin memiliki sifat tawadhu dalam kepemimpinannya, bukannya setakat disaki oleh rakyat, disenangi oleh orang ramai, mulia di sisi Allah, tinggi martabat dan kedudukannya, tapi akan lahir generasi yang seperti itu, adil, bijaksana, hormat, ta'zim, harga menghargai. Kenapa? Sebab mereka telah dididik oleh insan yang mempunyai sifat yang seperti itu. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, dari segi kedudukan dan hakikat, biyadi liwa'ul hamdi yaumal qiyamah, di tanganku bendera sanjungan dan pujian pada hari kiamat. Siapa yang tersungkur sujud di bawah kaki Arsy? Siapa yang memohonkan syafaat untuk umat? Siapa yang mengatakan salim salim? Siapa yang meminta dan memohon agar berat timbangan umat seketika amal ibadah kita ditimbang? Siapa yang memohonkan agar kita selamat waktu kita menyeberang? Siapa yang menjadikan minuman daripada telaga Kausar pada waktu kita kehausan? Jawabannya Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Innama akulu kama yakulul abdu. Aku itu makan sebagaimana makannya seorang hamba. Jadi dengan seorang perempuan tua, ya Rasulullah, aku ada hajat, aku sedikit ada keperluan. Tapi kita berkata, Naji, tengok kira-kira di tempat mana yang agak susah untuk kita bersimpah. Untuk Naji luahkan curhat kepada saya. Pilih tempat, bukan Nabi kita milih. Oke, nanti ada selesai ada masalah, insyaallah nanti saya bahasa sana, saya bisa bantu, saya boleh bantu. Ini nama saya, nanti silakan datang di office di apartemen LCC atau KLCC tingkat 79 ya. Nanti saya tunggu di sana. Itu masalah. Kenapa kita tidak bagikan nama? Seketika kita Nabi kita layan. Mana ada menteri yang mana yang boleh menyelesaikan proyek secara seketika? Kalau ada pun mesti akan dilemparkan, dialihkan kepada setiausaha. Setiausaha akan dilemparkan pada ASN-nya, ASN-nya dilemparkan kepada jabatan, jabatan dilemparkan kepada kementerian, kementerian entah kemana hilangnya. Akhirnya tak selesai masalah kita. Kenapa? Karena kita bukan ketidakadaan. Figur ramai, pemimpin banyak, tapi siapa pemimpin yang mempunyai sifat sopan santun dan tawadhu? Amam Allah Jalla wa'ala. Karena kita pada saat mengingat keagungan dan kebesaran Allah Jalla wa'ala, diri kita ini akan menjadi kerdil. Makanya satu-satunya ibadah dalam keadaan seperti apa, tua muda, besar kecil, kecuali yang tidak pernah akan tetap diwajibkan, itu adalah sembahyang. Ada dalam keadaan seperti apapun tetap sembahyang diwajibkan. Kenapa? Sebab antara daripada pergerakan dalam sembahyang, seseorang meletakkan dahi ke tempat dia berdiri, di tempat dia berpijak, di tempat orang berkentut sebenarnya. Subhanallah, makmum tadi itu selepas, ya bukan sengaja, memang tak boleh ditahan-tahan. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Karena suara tak dikit tadi itu nyaring, akhirnya buruk boleh samar dalam lantunan. La ilaha illallah, la ilaha pelan-pelan. Jadi tak kedengaran. Kenapa? Sebab karena nyaringnya ya Thayyibah, ya Thayyibah, ya Dawal Ayana, Stokonalik wal hawa. Dah tahu. Pada saat sembahyang sunat, di mana kita sembahyang? Di tempat dia berkentut tadi itu. Macam mana tidak tahu tuh? Karena orang yang dah dididik oleh sembahyang 5 waktu, didikan sembahyang, sanggup melahirkan generasi yang menodokkan pandangan, generasi yang disiplin, generasi yang bersih, generasi yang adil. Kenapa? Nabi kita bersabda kepada imam, al-imamullah, imam bertanggung jawab. Berarti imam harus jujur, imam berarti harus adil, imam berarti harus mengerti, imam berarti harus paham, imam berarti harus memikirkan bagaimana agar sembahyang makmum di belakang itu selamat dan semuanya akan meluncur menuju babal ijabati wal qabul.
dengan disertai pancaran cahaya dan nur, dan juga dengan disertai oleh kumpulan para al-malaika, kaukabah, kumpulan daripada para al-malaikatul kiram, yang sehingga dengan sembahyang tadi itu begitu diserahkan dalam keadaan sempurna dan ceria, dia melantunkan kata-kata doa kepada yang melaksanakannya. Hafizakallah, moga-moga Allah memelihara kamu sebagaimana Anda memelihara saya. Yang semacam itu sulit untuk kita temukan, kecuali kalau pada setiap manusia yang sudah terdidik dengan sembahyang yang betul. Kalau sembahyangnya sudah betul, segala sifat kesempurnaan itu akan menjadi lengkap dan komplit. Jadi dengan baginda dalam sembahyang yang khasyik, sembahyang orang yang khusyuk, ruk'a, sajad atau sajid lillahi jalla wa ala, kalau baginda memberikan amaran, arahan, bimbingan, panduan kepada umat, sallu kama ra'aitumuni usalli. Kenapa dengan kita harus diidolakan dan disuruh untuk melaksanakan sembahyang sebagaimana dengan sembahyang daripada baginda? Sebab memang tidak ada sembahyang yang lebih sempurna, yang lebih afdal, yang lebih cantik, yang lebih indah dan yang lebih berkesan daripada sembahyangnya baginda Rasulullah SAW. Sebab dalam sembahyang yang betul tadi itu akan mendidik kita tawadhu, Allahu Akbar, sampai kita stop, sampai pertama Allahu Akbar. Kalau pada waktu dalam berurusan, jarang-jarang bahkan tidak pernah guna kereta kita. Tuh, Mercedes S-Class seri 6.000. 6.000 kan, paling besar 6.000. Harganya dalam 1,5 juta lebih. Apalagi kalau dengan jenis-jenis Cadillac yang punya bengkel panjang loh, mukanya di sana, belakangnya di sini. Bukan setakat nak main pempong saja atau badminton saja. Kalau nak main bola sepak pun di dalam kereta itu boleh. Besar banyak, tengok kereta-kereta Amerika yang jadi pakai sama menteri, Perdana Menteri atau dengan presiden. Sementara asisten kita, ajudan kita, setiausaha kita pakai kereta kecil saja. Ya sesuai dengan kemampuannya. Tapi ternyata pada sembahyang dan sebagainya. Bahkan kalau dengan kita terlambat, dia ada saf yang pertama. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana tidak mendidik kita tawadhu yang pada saat asisten staf bawahan kita ternyata ada di depan. Ternyata justru dia tampil yang menjadi imam. Allahu Akbar. Tuanku di mana? Belakang. Bagaimana tidak akan tertanam sifat tawadhu, sifat rendah diri yang pada saat bawahan kita ternyata telah mengimami kita. Itu didikan daripada sembahyang. Sehingga dengan Sayyidina Rasulullah SAW